Yo, halo guys, welcome back di channel saya. Hari ini saya ingin membahas seputar tortoise ya guys. Jadi kali ini berkaitan dengan hal-hal apa saja yang harus kita hindari untuk melakukan perawatan tortoise. Nah, kali ini saya ingin membahas salah satu juga penyakit torto yang sering kita jumpai. Nah, sebetulnya penyakit torto ini ada banyak ya macamnya. Yang pertama itu yang paling mematikan adalah penyakit yang disebabkan oleh kebanyakan kalsium. Nah, diantaranya namanya adalah bladder stone. Nah, jika kalian pernah menyimak video saya yang dulu-dulu di tahun-tahun yang lalu, saya pernah membahas seputar bladder stone. Nah, bladder stone ini apa sih? Jadi bladder stone ini sendiri itu adalah kebanyakan kalsium yang dikonsumsi oleh tortoise kalian. Jadi serba repot juga sebetulnya memelihara tortoise, terutama yang tipikal desert ya. Nah, jadi kalau misalkan kelebihan kalsium yang disebabkan oleh banyaknya kalsium yang diserap oleh tubuh tortoise itu juga kurang baik. Nah, yang akan mengakibatkan kebanyakan kalsium yaitu bladder stone. Nah, apabila si tortoise ini kekurangan kalsium itu juga berbahaya juga guys. Nah, salah satunya adalah MBD atau metabolic bone disease. Nah, apa sih metabolic bone disease? Jadi metabolic bone disease ini disebabkan karena si tortoise atau reptil ini kekurangan yang dinamakan kalsium dan satu lagi itu kekurangan apa ya, saya lupa namanya, fosfor kalau nggak salah, kekurangan kalsium dan fosfor pada kandungan makanan yang kalian berikan kepada reptil atau torto kalian. Nah, selain itu, selain dua penyakit itu, yang pertama kan bladder stone, yang kedua adalah MBD, yang ketiga adalah pilek guys. Jadi tiga penyakit ini yang paling kita jumpai bagi penghobi tortoise ya. Jadi terutama untuk torto yang tipikalnya adalah desert. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas mengenai salah satu cherry head saya yang terkena pilek. Nah, jadi pilek ini jangan disepelekan karena sangat berbahaya, juga sangat mematikan ya. Karena apabila kalian tidak melakukan penanganan secara intensif, itu akan menyebabkan penyakit terusan dari pilek itu yang namanya pneumonia. Seperti itu. Jadi itu langsung menyerang paru-parunya guys. Jadi paru-parunya itu akan menimbun suatu cairan. Nah, itu akibatnya adalah sangat fatal, bisa menyebabkan kematian juga guys. Seperti itu. Jadi tiga penyakit ini yang sering kita jumpai bagi para torto lover, terutama yang desert enclosure-nya ya. Nah, kali ini khusus kali ini saya ingin membahas mengenai yang MBD ya, atau metabolic bone disease. Itu. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Salah satu sulcata baby saya ya, yang pernah saya videokan sebelum-sebelumnya. Dari 6 ekor
2 ekor itu mati dikarenakan sudden death ya, jadi tiba-tiba mati. Cuman untuk yang satu ini itu dikarenakan MBD guys. Nah, kenapa saya bisa menyimpulkan ini terkena MBD ya? Yang pertama adalah nafsu makannya ini mulai berkurang, menurun drastis, terus dia matanya sering merem, terus dia sering mojok. Lalu yang paling mencolok adalah tempurungnya guys. Tempurungnya ini kalau kita pencet itu sangat lunak banget. Nih ya, kalian perhatikan kalau tempurung atasnya saya pencet, kepalanya ikut gerak guys. Sorry, agak ngeblur ya. Nih, tuh kan. Ini yang paling parah itu bawahnya guys, tuh. Padahal ini sudah mati loh ya. Tuh. Jadi baby sulcata ini sudah mati. Tadi pagi matinya guys, tuh. Nah, kalau kita pencet, tuh. Ini sangat mencolok banget kalau MBD itu. Tempurungnya itu sangat empuk sekali. Ini ya. Padahal ini sudah mati ya. Tuh. Udah mati. Nah, khusus untuk sulcata saya ini beberapa hari itu sudah saya pantau dan memang sudah menunjukkan bahwa si sulcata ini memang kurang sehat guys. Nah, sempat sudah saya lakukan penanganan. Yang pertama adalah saya berikan vitamin untuk penambah nafsu makan ya, terus melakukan rendam dan jemur setiap pagi ya, tapi ternyata nggak bisa terselamatkan, kurang lebih sudah 1 mingguan. Cuman pada waktu itu saya nggak sempat videokan karena memang load kerja saya lagi banyak, jadi nggak bisa mendokumentasikan secara tiap harinya seperti itu. Nah, pada waktu treatment tersebut sudah saya lakukan selain rendam jemur, yang terakhir adalah dengan cara memberikan force feed berupa pelet. Nah, pada waktu itu seperti biasa pelet yang saya pakai adalah pelet JGS karena di JGS itu mengandung banyak ini ya, kebutuhan vitamin yang dibutuhkan oleh si tortoise. Dan bahan dari JGS itu sendiri teksturnya agak padat, jadi ketika saya melakukan forfeit itu tidak hancur seperti itu. Jadi kemarin malam itu beberapa hari yang lalu dan bahkan kemarin malam itu masih sehat si turtle ini. Jadi ketika saya jemur dia juga masih lari-larian. Cuman ya itu ya, kalau misalkan dibandingkan dengan turtle yang sehat tentunya berbeda banget antara turtle yang terkena MBD dan turtle yang dalam kondisi sehat seperti itu. Nah, sebetulnya penanganan yang sudah saya lakukan adalah ini ya, rendam jemur. Jadi MBD ini selain kekurangan kalsium pada makanan, sebetulnya dari sisi lain adalah kurangnya terkena sinar matahari atau sinar ultraviolet langsung dari matahari. Nah, padahal saya pernah share video ke kalian ya, bahwa pengganti sinar matahari itu bisa menggunakan lampu UVA dan UVB. Nah, sebetulnya itu cuman opsi ya guys. Jadi di sini saya tekankan ke kalian, sebisa mungkin seminggu itu 3-5 kali lah kalian melakukan jemur. Nah, tujuannya adalah supaya jangan sampai terkena MBD seperti turtle saya ini, baby sulcata ini. Seperti itu. Jadi tujuan saya di sini share supaya saya bisa berbagi informasi ke kalian,
supaya hal ini tidak terjadi pada turtle kalian di rumah seperti itu. Nah, ciri-ciri yang lain adalah selain dia mogok makan, dia males gerak. Nah, contoh lainnya adalah jika di center tempurungnya ini akan tembus guys. Jadi misalkan di center dari bawah sini, dari atasnya itu akan terlihat seperti transparan gitu. Cuman saya nggak ada center, jadi saya nggak bisa praktekkan seperti itu. Nah, yang paling mencolok adalah ini, tekstur tempurungnya ini sangat empuk seperti mainan tuh. Jadi banyak banget untuk penanganan MBD sendiri itu bermacam-macam. Ada yang di treatment tiap pagi direndam, jemur, terus makanannya ditaburin bubuk sotong atau kalsium dan lain sebagainya. Nah, padahal untuk semua turtle saya ada ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa jangan terlalu sering diberi pakan pelet karena bisa menyebabkan bladder stone. Nah, makanya saya pernah informasi ke kalian bahwa tidak semua pelet itu bisa menyebabkan bladder stone seperti itu. Jadi bladder stone itu sendiri banyak banget macamnya atau penyebabnya. Nah, padahal semua turtle saya itu hampir setiap hari saya kasih pelet ya. Dan pada dasarnya pelet itu infonya adalah akan menyebabkan MBD. Justru ini yang sering saya berikan pelet aja bisa terkena MBD. Jadi ibarat kata ada yang bilang pelet itu bisa menyebabkan bladder stone. Nah, bladder stone sendiri itu kan kebanyakan kalsium, ya kan. Nah, sedangkan si turtle saya ini saya kasih pelet. Nah, harusnya kan secara teori si turtle ini harusnya terkena bladder stone kan seperti itu ya. Nah, nyatanya apa? Ini terkena MBD, metabolic bone disease seperti itu. Jadi semuanya itu ini ya simpang siur ya kalau saya menyebutnya. Semuanya harus kita lihat berdasarkan faktanya, bukan berdasarkan teori. Jadi menurut saya teori itu memang penting, cuman fakta juga sangat penting seperti itu. Karena pada dasarnya teori itu tidak bisa sepenuhnya menggambarkan sesuai realitanya seperti itu guys. Nah, jadi bagi kalian yang paling penting adalah dalam merawat tortoise terutama sulcata, kalian benar-benar pastikan yang pertama adalah kalian harus melakukan rutin rendam dan jemur ya, itu untuk memperlancar metabolisme, lalu memperkuat cangkang ya. Sinar ultraviolet itu sangat penting bagi reptil ya, terutama tortoise seperti itu. Lalu yang kedua adalah berikan pakan itu yang benar-benar mempunyai nilai gizi yang banyak. Jadi sayur itu wajib ya kan, terus labu, terus bunga sepatu, pelet itu juga penting bagi hewan, bagi tortoise terutama. Jadi bagi kalian yang masih parno, jangan terlalu sering dikasih pelet, nanti akan menyebabkan bladder stone. Nah, itu salah menurut saya. Buktinya punya saya ini, saya kasih pelet bisa terkena MBD seperti itu. Jadi pesan saya untuk kalian semua seperti itu ya guys. Jangan terlena untuk melakukan perawatan turtle kalian supaya tidak terjadi mati seperti turtle saya satu ini guys. Nah, sebetulnya MBD ini sendiri itu bukan hanya menyerang pada turtle ya atau hewan bercangkang, tapi hewan jenis-jenis kada lainnya itu juga bisa terkena MBD. Yang pertama adalah bearded dragon. Bearded dragon itu seperti ini ya. Terus yang kedua adalah iguana seperti ini. Terus tegu ya, dan reptil-reptil yang lainnya.
Nah, penyebabnya itu hampir sama dengan sulcata, yaitu kekurangan kalsium. Seperti itu. Gecko pun juga bisa terkena MBD. Ya kan? Jadi biasakan apabila kalian memang masih belum siap untuk merawat hewan, lebih baik jangan beli dulu karena kasihan. Seperti itu guys. Jadi oke. Mungkin sampai di sini dulu ya guys, pembahasan mengenai penyakit yang paling mematikan, yaitu metabolic bone disease atau kekurangan kalsium dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan bagi kalian yang ingin share seputar video saya, silahkan. Saya sangat berterima kasih sekali bagi kalian, karena dengan adanya komunikasi ini, harapan saya adalah para pecinta torto itu tidak ada yang mengalami masalah seperti yang saya alami sekarang ini. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya guys untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga dihindarkan dari masalah mengenai penyakit-penyakit pada hewan kesayangan kalian semua. Oke, terima kasih banyak dan salam semangat selalu.